Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, lebih dikenal sebagai Gus Baha, lahir 29 September tahun 1970, merupakan ulama yang berasal dari Rembang. Gus Baha menikah dengan Ning Winda asal pesantren Sidogiri Pasuruan. Dia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Ia merupakan salah satu murid dari ulama harismatik, Kiai Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IE, Kiai Nur Salim Al-Hafiz, dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Mergoyoso, Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar, bersama Kiai Nur Salim, Kiai Haji Hamim Jazuli, atau Gus Mik memulai gerakan Jantiko, atau Jamaah Anti Koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti nama menjadi Mantap, singkatan dari Majelis Nawaitu Topobroto, lalu berganti nama menjadi Zikrul Ghafilin, kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko, Mantap, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran, sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasen, dari Bani Mbah Abdurrahman Baseban, atau Mbah Sambu. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya, dengan menggunakan metode tajwid dan mahorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda, mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syaihina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol, seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain, juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau Batsul Masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka, atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syaihona Kiai Haji Maimun Zubair untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari tabir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar, hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syaihina Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Syaihina. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syaihina pun terharu dan berkata, "Iyoha, tuhu pancen cerdas tenan." Dalam bahasa Indonesia berarti, "Betul Han, kamu memang benar-benar cerdas." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syaihina saat memberikan mawaizin di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyo Baha iku. Artinya santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu. Begitu kurang lebih ngendikan Syaihina. Selain mengayam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusoifa atau Yaman. Namun, Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pondok Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IE. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya. Pondok Pesantren LP3IE Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya,
Banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan dan memintanya mau kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia, tetapi hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi, di Yogya minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut, Gus Baha lakukan secara rutin sejak tahun 2006 hingga sekarang. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai Ketua Tim Lainah Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir fakir karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lanyah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran menurut Prof. Quraish, posisi Gus Baha selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lainah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktikkan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin. Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Karya-karya beliau yang terkenal antara lain Hafizna Lihada Al-Mushaf li Baha Al-Din bin Nur Salim. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Gus Baha dan menjelaskan tentang Ras Usmani yang dilengkapi dengan kontol dan penjelasan yang disandarkan pada kitab Al-Muqni karya Abu Amr Usman bin Sa'id Ad-Dani wafat 444 Hijriah. Kitab ini berguna bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana memahami karakteristik penulisan Al-Quran di dalam Mushaf Ras Usmani. Tafsir Al-Quran versi UE dan Al-Quran terjemahan versi UE Gus Baha tahun 2020. Salah satu ciri khas tafsir dan terjemahan UE yang ditulis oleh Gus Baha dan timnya adalah tafsir ini dikontekstualisasikan untuk membaca Indonesia dan dengan rasa Indonesia. Tafsir dan terjemahan UI ini sama sekali tidak mengubah dari keaslian Al-Quran itu sendiri. Demikian biografi singkat dari ulama harismatik Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim. Semoga kita dianggap santrinya dan mendapatkan keberkahan darinya. Amin.